Jadi apa itu overtrading? Overtrading di sini contoh aja, kalian ke restoran all you can eat, makan sebanyak-banyaknya sampai Anda itu ingin muntah atau malah mual di perut. Nah, itu sama seperti trading. Kalian itu kebanyakan trading. Jadinya bukan mual tapi kalau di sini, tapi habis modalnya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita masuk ke chapter pertama, yaitu kenapa orang itu overtrading. Yang pertama itu pastinya keserakahan. Terkadang orang itu serakah karena terlalu percaya diri. Dia udah untung, ini pasti mantap. Kemudian dia trading terus karena pingin lebih banyak keuntungan di sana. Belum ada rasa di mana dia itu cukup. Jadi hati-hati kalau ada yang serakah. Kemudian yang paling sering itu ada namanya FOMO atau fear of missing out. Terkadang ketika kita melihat harga, itu kan harga naik turun, harga itu memuai secara drastis di area sini nih. Kita itu merasa bahwa wah, ini kayak nggak entry sekarang, ini telat banget pergerakannya, mantep ini. Maka dari itu Anda itu buy posisi di sini. Padahal harga itu memang akan ada kenaikan untuk higher high sebelum melanjutkan ke higher low untuk lanjut ke higher high-nya. Kebanyakan terkena stop loss di sana. Jadi kayak gitu untuk orang FOMO. Jadi nggak usah takut, tunggu aja koreksi baru beli. Kalau ada harga yang kenceng naiknya, biarin, nanti pasti ada koreksi. Ketika koreksi kita beli. Kemudian yang paling sering yaitu namanya no trading plan atau tidak ada trading plan-nya. Kalian entry aja, nggak ada trading plan yang jelas. Saya bakalan masuk ketika RSI di bawah, atau saya akan masuk ketika ada trend line, ada support resisten dan lain-lain. Itu ada trading plan-nya. Tetapi kalau nggak ada, pokoknya sinyalnya bilang apa, saya buy. Saya ngikut orang sana. Pokoknya saya lihat chart, saya buy atau sell terserah. Itu nggak ada trading plan-nya. Jadi harus detail dan jelas supaya kalian itu bisa oke, enak nih saya tradingnya karena ada trading plan yang jelas. Karena tidak ada trading plan tadi, ada namanya tidak disiplin. Karena nggak ada trading plan yang jelas, harus berapa lot kalian pakai, berapa resiko yang dipakai, caranya pakai apa, itu berarti tidak akan ada kedisiplinan di sana. Itu juga akan mengakibatkan overtrade. Kemudian yang menarik itu ada namanya euforia. Jadi hampir sama seperti keserakahan tadi. Kalau keserakahan kan kita pengen entry terus. Kalau euforia di sini ketika kita ada kemenangan atau kita dapat profit, itu senangnya minta ampun sampai diraya-rayain, pengen lagi seperti itu. Jadi dopamin itu terus dipicu. Itu yang nggak bagus karena membuat kita pengen entry mendapatkan dopamin yang sama. Kemudian 3 yang terakhir itu sebenarnya menarik karena ada 10.000 jam. Kalau kita trading itu ya sama aja, kita harus punya jam terbang yang lumayan supaya disiplin. Kemudian tekanan sosial juga biasanya mempengaruhi karena kita pengen dilihat orang, oh ini orang ini loh sukses, orang ini loh profit gede dan lain-lain. Itu membuat kita juga pengen overtrade dan juga nggak tahu risk management itu apa. Itu yang paling krusial banget. Terus bahayanya itu sebenarnya apa kalau kita overtrade itu? Yang pertama pastinya kalian bakalan kehilangan uang yang sangat banyak, pasti. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat, bukan dalam beberapa tahun, bukan bulanan. Kalian tahu sendiri kok, kebanyakan trader sudah mengalaminya. Kemudian ada namanya stres. Kalau kita bilang selalu senam jantung, memang bikin sehat jantungnya, tetapi itu nggak bagus karena kita cemas, stres. Tradingnya ini gimana nih, resikonya terlalu besar nih dan lain-lain. Itu kita malah nggak nyaman untuk hidup. Kemudian fokus bisa terpecah karena terlalu banyak posisi atau terlalu overtrade. Jadi hidup itu tidak fokus nantinya. Itu yang bikin bahaya sebenarnya. Yang keempat itu Anda bisa kehilangan percaya diri. Contoh kalau kita itu loss terus, kita juga pasti kehilangan percaya diri. Jadi jangan overtrade. Untuk yang 5, 6, 7 itu yang menarik karena nomor 5 kalian misalkan habis uangnya itu pasti berhutang dan hutangnya banyak nanti. Hati-hati di sana. Yang keenam, energi dan waktu terbuang karena kita nggak punya plan dan plannya itu nggak bisa direview. Kita hanya masuk entry keluar tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh itu bisa jadi merusak hubungan karena kita selalu sering di HP daripada hubungan real life. Kemudian cara biar nggak overtrade. Ini cara yang bisa kalian terapkan sekarang juga. Yang pertama, tulis trading plan kalian. Saya contohkan aja. 1. Resiko 1% per trade. Kemudian pair, contoh aja ini ya, Euro USD. Kemudian apa aja kalian bisa tulis. Risk reward 1:2. Cara entry
Mungkin H4 cek data, H1 cek data, seperti itu. Ditulis secara detail. Yang penting contoh resiko 1% dikasih kotak yang besar. Kemudian paling terakhir maksimal open posisi. Jadi maksimal open posisinya berapa? Ditulis, ditaruh di samping layar atau di meja. Itu biar bisa kita ingat terus. Kalau masih awal saya saranin kayak gitu aja. Kemudian yang kedua ada namanya second look. Ketika kita udah melihat analisa yang bagus, berhenti sejenak, kemudian lihat lagi. Setelah kita lihat lagi, kira-kira sama enggak persepsinya? Kalau sama, nggak apa-apa. Entry, kalau enggak, nggak usah entry. Kemudian yang ketiga ada namanya stop and wait. Ini konsep dimana ketika kita mau melakukan sesuatu, berhenti dulu, dipikir dulu sejenak, bernapas, kemudian ini bener nggak? Masuk akal apa enggak ya? Nah, contoh kalian mau masuk, kemudian resikonya agak gede, stop dulu, tarik napas yang panjang, kemudian dihitung-hitung lagi. Kelihatannya kok saya nggak berani ya kayak gini. Ini biasanya yang saya lakukan ketika saya mau trading. Itu kayak gitu. Apalagi trading dengan lot size yang agak lumayan, itu pasti saya stop dulu, bernapas dulu sebentar, saya pikir lagi yang rasional, itu bagus apa enggak? Kira-kira resikonya bisa saya terima apa enggak sih? Kayak gitu. Yang keempat ini yang menarik karena kita bisa diskusikan, apalagi di zaman sekarang kita bisa diskusikan sama teman-teman yang sama trader atau mentor. Kalau kalian punya mentor, itu didiskusikan. Ada masalah apa didiskusikan. Pasti mereka bisa bantu. Kalian bisa diskusikan ke saya juga ketika live trading juga monggo. Yang kelima itu menarik karena trading journal biasanya atau di review. Setelah kita entry sebelumnya, kemudian kita mau entry lagi, kita harus lihat dulu yang ke belakang. Yang belakang ini resiko saya bagus nih. Oke, saya nggak mau merusak untuk yang kedepannya. Atau mungkin trading ke belakang ini parah banget. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang loss $10 tiba-tiba lossnya langsung $200. Itu bisa direview untuk diperbaiki ke depannya. Nggak ada yang perfect, namanya manusia nggak ada yang perfect. Cuma kita bisa perbaiki sambil kita jalan. Yang menarik, yang nomor 6 ini ada namanya kan trading plan tuh. Trading plan di sini pastiin ada namanya tadi maksimal open posisi dan maksimal open posisi per hari. Jadi kayak ada rencana trading hariannya itu seperti apa. Pengen untung berapa per harinya. Kalau lebih dari itu jangan, atau mentok di situ keuntungannya berarti berhenti. Kalau kurang jangan nambah-nambah. Ya berarti marketnya ngasihnya segitu. Jadi kalau lebih jangan, tetapi kalau kurang nggak masalah karena resikonya bakalan agak berkurang. Jadi di sini inti cara tidak overtrade itu sebenarnya mengatur resikonya. Bagaimana kita mengatur resiko biar sekecil mungkin. Kemudian yang kedua, gimana trading plan yang sudah kita buat itu kita disiplin untuk menggunakannya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.